Saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Jabar dan di pagi hari ini masih membahas mengenai Bulan Bung Karno dan masih bersama dengan Bapak Ardi Yuhana. Dan saudara, di Gedung Indonesia Menggugat ini ada yang menarik nih Pak, saya juga pengen tahu nih, di belakang ini ada beberapa foto nih yang sangat menarik mulai dari usia kecil sampai beberapa momentum nih Pak. Boleh sedikit Pak momentumnya diceritakan dong, apa saja nih? Ya, saya lihat di sini ya, ini aktivitas Bung Karno ya, pada saat beliau sebelum menjadi presiden, lalu kemudian menjadi presiden Indonesia, lalu kemudian menjadi tokoh dunia, lalu kemudian aktivitas Bung Karno pada saat tidak lupa menunaikan ya sholat 5 waktu. Nah ini dengan tokoh dunia nih, dengan Fidel Castro ya beliau kan, lalu kemudian dengan John F. Kennedy ya, beliau dengan John F. Kennedy. Ya, artinya Bung Karno ini adalah tokoh ya Indonesia ya, yang memang diterima oleh dunia internasional. Inilah ya, dengan John F. Kennedy ya, kira ini luar biasa ya. Kemudian dengan Tito ya dari Yugoslavia, kemudian dengan tokoh-tokoh dari cukup Jerman. banyak momentum dari Bung Karno juga ya Pak ya? Dengan Bung Hatta Bung ya, Hatta, Bung Karno betul dengan sekali. Bung Hatta ya. Ini luar biasa ya Bung Karno ya. Jadi bagi pemirsa juga yang ingin mengetahui seperti apa nih ya Gedung Indonesia Menggugat ini, tinggal datang aja ya Pak ya ke sini Ya, betul. untuk melihat seperti apa sih sejarah-sejarah dari Bung Karno ini ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan nih Pak. Seperti yang kita ketahui kalau memang di tanggal 21 Juni nanti juga ini merupakan hari wafatnya Bung Karno. Nah, apakah akan ada kegiatan nih Pak seperti misalnya doa bersama atau tabur bunga atau bahkan ziarah nih Pak? Apakah akan ada rencana kegiatan? Ya saya kira tanggal 21 Juni ya, pada saat Bung Karno wafat tepatnya tahun 70 ya, ini menjadi selalu diingat oleh seluruh ya masyarakat Indonesia, sehingga biasanya itu ya dan tentunya pasti akan dilaksanakan untuk doa bersama. Bahkan di tahun 2017 ya, saya sempat berziarah ya beberapa kali ya di makam Bung Karno ya, untuk ya tadi ya melihat bahwa memang Bung Karno ini sangat berjasa bagi bangsa Indonesia gitu ya. Dan saya kira dilihat bahwa gagasan pikirannya ya tadi abadi ya, abadi meskipun Bung Karno sudah wafat ya, beberapa tahun yang lalu ya, tetapi ide dan pikirannya masih melekat ya di generasi muda dan sampai sekarang bahkan menjadi beberapa gagasan pada saat Pilpres yang lalu ya, yang dikampanyekan oleh calon presiden kita dan oleh Pak Jokowi ya. Sekarang ini kan terus ya pikiran-pikiran Bung Karno tentang bagaimana menjaga keindonesiaan, bagaimana berdiplomasi dengan dunia internasional ya, itu menjadi kekuatan ya tersendiri bagi bangsa Indonesia yang semuanya ya itu berasal dari gagasan-gagasan Bung Karno. Saya kira itu ya. Oke, yang menarik tadi Bapak menyampaikan bahwa gagasan Bung Karno ini adalah gagasan yang abadi ya Pak ya, betul. yang terus melekat. Nah, yang paling bisa dibilang gagasan atau juga ide yang bisa dikatakan melekat dan bisa ditularkan untuk generasi muda apa sih Pak sebetulnya melihat kondisi di Indonesia saat ini gitu? Ya pertama ya di tempat inilah ya pada saat pledoi ya Gedung Indonesia Menggugat yang Bung Karno ya, memberikan judul pledoinya Indonesia Menggugat, ini bagian yang sangat melekat karena disitulah ya Bung Karno secara bernas ya kemudian juga secara jelas menolak apa yang disebut dengan eksploitasi de long parfum ya, menghisap manusia gitu ya, lalu kemudian menolak tentang imperialisme, lalu yang kedua ya Pancasila ini ya, makanya kemudian ketika beberapa hari ini ya pihak kepolisian ya menangkap beberapa orang yang ingin menggagas ide khilafah ya, saya kira saya juga mendukung apa yang dilakukan oleh kepolisian. Karena apa? Karena kalau kita kemudian ya ingin ada beberapa kelompok mengganti Pancasila ya sama saja ya, bahwa kita ingin mengubur Indonesia. Nah, dari gagasan Pancasila itu yang disampaikan oleh Bung Karno itu ingin mempersatukan ya seluruh keberagaman yang ada di Indonesia, yang Bung Karno katakan bahwa sekali lagi digali dari bumi Nusantara. Dia melihat geografi politik Indonesia ya. Yang pertama tentunya ya, kita lihat bahwa Indonesia ini kan negara yang kaya raya. Yang kedua adalah Indonesia ini adalah negara yang tadi ya, yang majemuk budayanya, agamanya, ya, sukunya. Nah, sehingga kalau kemudian Pancasila ini terus dikokohkan, sama saja dengan
kita melihat bahwa Indonesia akan terus menjadi bangsa yang kuat, kokoh, dan disitulah ya Pancasila yang terus disampaikan oleh Bung Karno. Lalu kemudian gagasan-gagasan Bung Karno lainnya adalah ya, ketika dalam konferensi Asia Afrika menghasilkan apa yang disebut dengan Dasar Sila Bandung. 10 prinsip bagi pergaulan internasional, ya, khususnya bagi waktu itu negara-negara Asia Afrika. Dan banyak lagi yang kemudian itu kalau kita lihat ya di dalam bukunya Bung Karno ya, yang sampai sekarang di rumah saya masih simpan rapi, itu di bawah bendera revolusi. Disitulah ya konsepsi pikiran-pikiran Bung Karno yang sampai saat ini menurut hemat saya sangat relevan dan aktual, dan bagi generasi muda itu bisa untuk menjadi ya teladan bagi kita semua, yaitu Bung Karno ini. Jadi dengan adanya bulan Bung Karno ini bukan hanya merayakan ya Pak ya, Betul. tapi bisa juga dengan apa ya, melanjutkan gagasan abadi dari Bung Karno ini ya Pak ya. Nah, boleh Pak sampaikan dong pesan untuk generasi muda nih Pak, untuk meneruskan gagasan ini seperti apa? Ya, jadi Bung Karno ini ya, tadi saya sampaikan beliau adalah seorang proklamator, ya. Beliau adalah seorang presiden Republik Indonesia, dia adalah penggagas ya, Pancasila, lalu kemudian beliau adalah tokoh yang membangun solidaritas ya bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika, termasuk juga Bung Karno ya, melalui keputusan presiden tahun 2012 ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Nah, dengan gelar pahlawan nasional saya kira ya sampai saat ini masih ada yang mengganggu ya, secara regulasi bagi ya, tentunya psikologis kita sebagai sebuah bangsa, yaitu tentang TAP MPR nomor 33 tahun 1967, TAP MPRS 3367 ya, saya kira saya berharap bahwa ya dengan Bung Karno ya, segala kiprahnya, lalu kemudian juga yang sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional yang merupakan sumbernya adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 15 ya, saya berharap agar TAP MPRS 33 tahun 67 itu dicabut ya, untuk kita ya, menghargai perjuangan Bung Karno, dan Bung Karno adalah tokoh abadi sepanjang masa bagi Indonesia Raya ini. Saya kira itu. Oke, sedikit lagi Pak mengenai harapan Bapak yang di bulan Bung Karno ini apa nih Pak? Terakhir silakan. Ya, saya berharap bahwa bulan Bung Karno ini, khususnya di bulan Juni ya, tentunya bagi generasi muda untuk terus ya, mengingat ya, jangan sekali kali meninggalkan sejarah jas merah ya. Apa yang sudah menjadi gagasan pikiran Bung Karno untuk tujuannya adalah Indonesia yang kuat, yang mampu bersaing dengan dunia internasional, dan Indonesia maju dalam hal sumber daya manusianya, dan yang terpenting adalah bagaimana ya sumber-sumber ekonomi kita, potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia itu bisa ya sebesar-besarnya dimanfaatkan juga untuk masyarakat Indonesia. Dan itulah pikiran-pikiran Bung Karno yang tadi saya sampaikan tersebar dalam beberapa tulisannya. Dan tentunya yang terakhir ya, marilah kita bersama-sama mendoakan ya Bung Karno ya, yang sudah wafat sejak tanggal 21 Juni tahun 70 ya. Segala amal baik perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan semua ya gagasan-gagasan pikirannya kita terus perjuangkan agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang kuat dan kokoh dan bangsa yang maju. Saya kira itu. Oke, luar biasa Pak Abdi, ini juga sangat menjunjung tinggi ya Pak ya, gagasan-gagasan, kemudian juga perjuangan-perjuangan dari Bung Karno yang juga bisa menularkan ke kita generasi muda ya Pak ya. Betul. Mengenai kita harus bisa dibilang mempelajari, terus juga melihat seperti apa perjuangannya, jangan sampai menghilangkan perjuangan untuk Indonesia sendiri. Dan juga di bulan Juni ini setiap tahunnya akan terus menjadi momentum bulan Bung Karno ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Abdi sudah meluangkan waktu bersama kami. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Sehat, terima kasih. Saudara, demikian perbincangan kami di pagi hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda dan juga menginspirasi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Jabar, dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan segera vaksin jika belum. Saya Nazla Afifah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, selamat beraktivitas.